memberikan tempat dan peluang termasuk juga untuk artikel-artikel yang terkait dengan Ahmadiyah. Hubungan kami dengan teman-teman Ahmadiyah alhamdulillah berjalan dengan baik. Sebagai media memiliki peran untuk mengedukasi dengan baik dan benar. Kepada yang terhormat Amir Nasional dan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, juga kepada mubalik dan tokoh-tokoh Jemaat Ahmadiyah juga, dan undangan yang terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini saya terus terang agak deg-degan nih Pak. Oke. Iya. Soalnya ini forumnya berbeda banget dari yang biasanya saya hadiri. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Umi Kalsum, saya wakil pemimpin redaksi media IDN Times, basisnya di Jakarta. Terima kasih juga di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus Ahmadiyah, terutama kehumasan ya, Mas Hendra Budianta yang selalu memberikan akses secara terbuka kepada kami media untuk mendapatkan informasi sebenar-benarnya terkait dengan Ahmadiyah, aktivitasnya dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang kebetulan dari teman-teman Ahmadiyah ini memberikan tema peluang milenial sebagai agen perubahan moderasi beragama di media. Di forum yang terhormat ini, Jasla Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2023. Saya sekilas akan menyampaikan sedikit tentang media kami. Jadi di IDN Times itu sebetulnya kami memiliki moto Unity in Diversity, jadi keberagaman. Jadi kami tidak hanya menyuarakan hal-hal yang mainstream aja, tapi juga kami menyuarakan voice the voiceless, hal-hal yang tidak hak-hak minoritas dan sebagainya itu mendapat tempat yang sangat luas di media kami. Jadi memang kami medianya ini audiensnya dikenal sebagai suara milenial dan Gen Z, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kami punya ekosistem yang lumayan besar. Jadi kami ada di bawah IDN Media. Di IDN Media ini ada beberapa media lagi selain IDN Times. Ada Pop Mama, Pop Bella, kemudian ada Duniaku, ada GGWP dan sebagainya. Ini semuanya menggrab kaum milenial dan anak-anak Gen Z, kaum muda yang sekarang sudah untuk kaum Gen Z sudah mulai memasuki dunia kerja ya Pak ya. Jadi kami memang segmented di sana, karena itu kami juga harus menginformasikan hal-hal yang menyampaikan jurnalisme berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar clickbait, tapi kami juga menyampaikan informasi fakta dan kebenaran. Karena audiens kami ini anak-anak muda yang rentan kalau misalkan kita tidak sampaikan hal-hal yang benar gitu. Jadi harapannya kami pembaca kami bisa teredukasi dengan benar. Jadi selain kami tapi tidak hanya membidik teman-teman milenial dan pembaca-pembaca Gen Z yang memang kebetulan pembaca kami itu di usia 15 sampai 34 tahun yang paling banyak. Jadi tapi kami juga menjadi wadah, kebetulan kami juga menjadi wadah bagi kreativitas dan aktivitas teman-teman milenial dan Gen Z ini. Jadi salah satunya adalah kami memiliki komunitas community writer namanya. Jadi ada membernya sekitar 60.000 ini di luar redaksional yang dimana mereka ini aktif menulis di tempat kami. Jadi seminggu itu mereka bisa penulis aktif itu bisa menyetorkan 2.500 sampai 3.000 tulisan. Dan ini tulisannya nggak hanya sekedar yang pops, hype dan lain-lain, tapi juga
berkaitan dengan keberagaman tadi. Jadi kami benar-benar memberikan tempat dan peluang, termasuk juga untuk artikel-artikel yang terkait dengan Ahmadiyah. Jadi kami tidak ada batasan, yang ini boleh itu tidak boleh gitu. Jadi semuanya mendapatkan tempat di media kami, di platform kami. Semuanya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan informasi. Jadi di situ kami juga, karena itu hubungan kami dengan teman-teman Ahmadiyah alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi setiap ada informasi dan sebagainya kami selalu mengkonfirmasi dulu sebelum kami menyajikan hal-hal yang kami dengar gitu. Jadi kami nggak mau hanya sekedar mendengar dari yang lain-lain atau katanya-katanya, tapi kami benar-benar melakukan konfirmasi dan kurasi kepada pengurus gitu. Biasanya kita sih menghubungi Mas Hendra biasanya sebelum ke pengurus yang lain. Saya juga ingin menyampaikan bahwa keberagaman adalah masuk dalam salah satu konten pilar kami. Jadi kami punya 7 konten pilar. Salah satunya adalah Unity in Different Religions. Jadi setiap agama, tidak hanya Islam, kemudian agama lain juga mendapatkan tempat yang sama di tempat kami. Jadi benar-benar kami ingin menyajikan artikel-artikel informasi yang sifatnya mendinginkan suasana lah gitu. Kalau tadi Pak Rumadi bilang dari KSP bahwa ini tahun politik, tahun yang panas, dan kita berharap tidak terjadi hal-hal lagi politik identitas dan sebagainya yang sangat kami khawatirkan. Karena itu kami juga sebagai media memiliki peran untuk mengedukasi dengan baik dan benar, sehingga informasi yang sampai kepada publik itu benar-benar bisa kami pertanggungjawabkan. Kami berharap ke depan kami bisa membangun opini publik yang lebih baik lagi, terutama terkait dengan Ahmadiyah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keberagaman. Dan untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah memang tahun ini terasa juga akan berat buat kami sebagai media, sehingga sejak sebelum memasuki tahun pemilu yang sudah mulai dirasakan saat ini sampai ke 1 tahun ke depan, kami juga melakukan berbagai upaya dan strategi sehingga nanti jangan sampai situasi menjadi kacau atau misalkan ada pengecilan terhadap umat-umat tertentu. Jadi kami bersepakat untuk menyajikan informasi yang baik demi jurnalisme berkualitas. Tadi jadi tidak hanya di tempat kami IDN Times, tapi juga media-media lain yang bergabung dalam Asosiasi Media Cyber Indonesia yang kebetulan jumlahnya ada ratusan di seluruh Indonesia. Kami rajin melakukan dan mulai sekarang semakin rajin melakukan yang namanya pre-banking. Jadi upaya untuk menyanggah hoax-hoax yang kemungkinan akan terjadi ke depannya Pak Ibu sekalian. Jadi ini kita lakukan secara simultan dan itu dilakukan dengan training-training di daerah-daerah sehingga media-media kecil yang tergabung dalam AMSI pun nantinya bisa memberitakan berita-berita yang benar. Jadi kita hanya menyampaikan fakta dan kebenaran saja. Kita berharap dengan kita semakin masif memberitakan hal-hal seperti itu, publik dan audiens akan teredukasi sehingga dan akan lebih bagus lagi literasinya untuk menangkap informasi-informasi yang nanti justru membuat panas suasana gitu. Jadi dari kami dari media insya Allah akan mengawal semuanya menjadi lebih baik lagi ke depan. Dari saya rasa cukup sekian. Jadi terima kasih untuk para pengurus Amir Nasional dan pengurus besar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Jalsah Salana Indonesia 2023 memberikan manfaat nggak hanya kepada umat Jemaat Muhammadiyah tapi juga untuk Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.